Tak direlakan keluarga dibawa petugas, jenazah pria yang reaktif COVID-19 di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat tertahan hingga 5 jam di rumah duka. Lurah sempat terlibat ketegangan dengan keluarga saat meyakinkan untuk mengevakuasi jenazah. Lurah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat mendatangi rumah duka warga yang meninggal dengan status reaktif COVID-19. Lurah berusaha memberi penjelasan kepada keluarga yang tak merelakan jenazah dibawa oleh tim Satgas COVID-19. Bahkan ketegangan sempat terjadi saat proses mediasi. Kita semua akan meninggal. Tidak mungkin selamanya kita hidup. Tolong dipikirkan itu buat masyarakat yang ada di sekitar sini yang begitu padatnya. Setelah sempat berkeras tak merelakan jenazah dibawa, akhirnya keluarga melepaskan jenazah yang sudah tertahan selama 5 jam di rumah duka. Jenazah selanjutnya dievakuasi petugas dan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dan kelurahan. Iya. Kami pun juga akan koordinasi sama pihak pemadam kebakaran. Kita akan lakukan suatu penyemprotan yang ada di lingkungan sini. Ya kita kan nggak tahu apakah itu semua warga sekitar itu sudah terjangkit atau gimana. Ya mudah-mudahan ya sampai adanya tambahan COVID yang ada di lingkungan di RW 06 ini. Selanjutnya warga diminta untuk lebih terbuka dan kooperatif dengan petugas terkait anggota keluarganya yang terpapar COVID-19. Hal ini penting sebagai langkah awal deteksi dan tracing penyebaran COVID-19 di lingkungan keluarga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, angka kasus positif COVID-19 mencatat rekor tertinggi. Tenaga medis pun meminta masyarakat untuk tidak ramai-ramai berkumpul sehingga pengorbanan tenaga medis bisa membuahkan hasil. Kasus COVID-19 di Indonesia sepertinya belum menunjukkan penurunan. Angka penambahan kasus positif masih tinggi. Belakangan setiap harinya ada lebih 4.000 kasus baru. Pertanggal 15 November 2020 terus bertambah. Tenaga medis yang sudah bekerja mengedukasi dan menangani pasien positif meminta masyarakat untuk selalu patuhi protokol kesehatan, sehingga pengorbanan tenaga medis membuahkan hasil. Karena tidak semua tenaga kesehatan memiliki kondisi fisik yang baik setelah berjibaku selama berbulan-bulan merawat pasien COVID-19. Tidak penting dan sebaiknya tetap jalankan protokol 3M. Kita juga nakes ini semua punya keluarga dan kita inginnya nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Jadi mohon sekali lagi tetap jalankan protokol 3M secara ketat. Dan kemudian 3M kita lakukan ya. Juga ingatkan kepada saudara-saudaranya jangan sampai kita mengikuti kegiatan-kegiatan tidak penting, berkerumun ataupun menimbulkan keramaian massa di luar sana. Jangan sia-siakan pengorbanan kita tenaga kesehatan di sini dengan seperti yang dibilang tadi. Tidak menjauhi kerumunan atau mengadakan acara-acara yang tidak perlu. Itu sangat menyusahkan buat kami semua di sini. Hingga kini jumlah tenaga kesehatan khusus COVID-19 masih kurang dari yang dibutuhkan. Sementara pasien COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Hal ini membuat rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan. Tenaga kesehatan tidak bisa bekerja sendiri untuk menurunkan angka positif COVID-19. Namun aturan pemerintah dan pengorbanan tenaga medis akan sia-sia jika masyarakat tidak peduli dengan pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan hanya beresiko tertular, pandemi COVID-19 menyisakan banyak cerita bagi tenaga medis. Dan kini kita sudah terhubung dengan Frankie Eko, salah satu perawat COVID-19 yang akan berbagi kisah dengan kita. Selamat siang, Mas Frankie. Selamat siang, Ibu. Baik, Mas Frankie, sehat selalu, sehat ya Mas ya. Nah, ya, alhamdulillah. Baik, Mas Frankie ini sudah berapa lama merawat pasien COVID-19 dan apa tantangan terbesarnya selama merawat? Kalau sudah lama sih kita di sini baru 8 bulan merawat pasien yang COVID. Dan untuk tantangan kita ya pasien COVID ini semakin bertambah. Tidak ada pengurangan sama sekali. Mungkin kurangnya kesadaran masyarakat kita. Ini tuh kali yang jadi tantangan. Iya, Mas Frankie, tenaga medis ini kan bisa dikatakan paling rentan tertular COVID-19. Mas Frankie sendiri sudah pernah mengalami hal tersebut?
Pernah saya. Sudah pernah positif COVID-19? Pernah positif saya. Bisa diceritakan Mas pada saat itu awalnya tertular tuh bagaimana atau mungkin diketahui dari mana, kemudian berapa lama proses penyembuhannya? Saya pernah tertular COVID-19. Ya mungkin saat waktu itu daya tahan tubuh saya itu mungkin menurun. Tetapi saya langsung dirawat dengan pengawasan dokter. Di situ juga perawatan pun sangat terjamin. Kita diberi nutrisi, vitamin. Untuk lamanya pun kita sekitar 1 bulan kemarin itu. Setelah sembuh dan bisa merawat kembali ya pasien-pasien COVID-19, adakah perbedaan yang Mas Franky rasakan? Mungkin rasa empati yang semakin meningkat gitu karena pernah berada pada posisi mereka? Kalau berasa empati sih itu ada. Soalnya saya pernah merasakan posisi kita terkena virus, pasti di situ ada sedikit penurunan rasa kepercayaan diri. Nah, di situ saya menerapkan untuk di pasien saya, jangan sampai mereka untuk sampai down dan sebagainya. Di situ saya menyemangati mereka. Mas Franky, support dari keluarga seperti apa dengan pekerjaan Mas Franky sebagai perawat COVID-19, bahkan juga sempat tertular juga? Kalau keluarga sih mensupport, soalnya sudah saya jelasin caranya bagaimana dan nanti resikonya apa saja yang akan terjadi. Mungkin dari situ juga keluarga sudah memahami dan sudah tahu juga resiko yang akan terjadi. Baik, terima kasih Mas Franky, sehat selalu dan salam juga untuk tenaga medis di sana sehingga bisa tetap setia ya melayani pasien COVID-19. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, mantan artis cilik Iyut Bing Slamet ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. iNews yang akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.